buka lagi. Selamat malam. Teman-teman online, kelihatan ya? Saya sudah share PPT, teman-teman. Selamat malam, Bu. Terlihat, Kelihatan. Bu. Oke, aman ya. Berarti ya, oke. Ini pertemuan terakhir kita. Ini ada 2 materi nanti yang mau saya sampaikan, teman-teman. Yang pertama penentuan harga jual sama nanti tentang manajemen biaya lingkungan. Nanti sekalian tak jelaskan tentang UAS-nya ya, teman-teman. Oke. Nah, kita yang pertama dulu, kita akan bahas tentang penentuan harga jual, teman-teman. Oke. Ini ya, kenapa sih sebuah perusahaan itu harus menentukan harga jual dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi dalam memutuskan harga jual? Di sini, kalau berdasarkan teori, itu ada 3 faktor, teman-teman, yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama adalah permintaan, ya kan? Di ekonomi makro, teman-teman juga belajar tentang permintaan penawaran ya. Kalau semakin banyak permintaan, berarti kalau secara teori kira-kira harga jualnya perusahaan akan menjual semakin rendah atau semakin tinggi? Semakin tinggi. Sedangkan kalau penawarannya banyak, sedangkan permintaannya kecil, berarti semakin, nah berarti masih ini ya, masih ingat ya teman-teman. Terus yang kedua jelas biaya. Ya, apalagi di perusahaan manufaktur ini kan biayanya banyak ya, dipengaruhinya sebentar. Mengganggu. Oke, ya pada perusahaan manufaktur berarti dipengaruhi ya biaya produksi itu, ya biaya produksi dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, ketiga biaya itu besarnya biaya pasti nanti juga akan menentukan harga jual, teman-teman. Terus yang ketiga ini adalah lingkungan, ya, lembaga atau kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial diidentifikasi dapat mempengaruhi penentuan harga. Misalkan di sini ada peraturan pemerintah batas maksimal dalam menentukan harga. Biasanya di sini biasanya misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang menjual alat-alat kesehatan. Nah, itu biasanya ada peraturan tersendiri kan, harga maksimal berapa yang harus dijual. Nah, kita terpentok itu. Nah, seperti itu. Kalau permintaan contohnya teman-teman masih ingat ketika kita COVID, harga masker mahal banget karena permintaan banyak, produksi sedikit, akhirnya itu kesempatan perusahaan untuk menaikkan harga berkali-kali lipat dan dengan sendirinya pasca pandemi terus permintaan menurun, harga juga kembali menurun normal. Ya, jadi banyak yang mempengaruhi harga jual. Nah, sekarang kita belajarnya bagaimana menentukan harga jual itu, harga jual suatu produk di dalam perusahaan. Saya kecepatan? Oke. Nah, jadi cara menentukan, teman-teman online juga bisa lihat, jadi cara menentukan harga jual itu bisa kita peroleh dari biaya, kita tambah markup, kita kali biaya dulu. Jadi biayanya berapa habisnya, kita ingin markup atau keuntungannya berapa persen, kita tambah dengan biayanya. Dan pendekatannya banyak cara menentukan harga jual, ada 4. Ada berdasarkan biaya produksi variabel, berdasarkan biaya produksi penuh, berdasarkan total biaya, berdasarkan total biaya variabel. Nanti bedanya di mana? Nah, nanti kita langsung masuk ke contoh soal, teman-teman. Ya, oke. Di sini ada contoh soalnya. Jadi misalkan entitas pelangi ya adalah entitas yang bergerak di bidang pembuatan alat rumah tangga. Manajemen entitas berupaya untuk menentukan harga jual produknya. Nah, data-data produknya teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu biaya per unit, ya, ada biaya variabel sama ada biaya tetap. Ya, biaya variabelnya ada biaya bahan baku langsung per unitnya 9.000, ada biaya tenaga kerja langsungnya 6.000, biaya overhead pabrik variabelnya 5.000, biaya penjualan dan administrasi variabelnya 4.000.
Terus ada biaya tetap, teman-teman bisa lihat biaya overhead pabrik tetapnya 5.000 sama biaya penjualan dan administrasi tetapnya 3.000. Dari satu soal ini kita coba nanti mengerjakan melalui 4 pendekatan. Ya, yang pertama biaya produksi variabel, produksi penuh, total biaya sama total biaya variabel. Kita ke biaya produksi variabel dulu, teman-teman. Kalau teman-teman online ya masih aman ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau biaya produksi variabel, oke, berarti fokus biaya yang kita masukkan dalam harga jual produksi yang sifatnya variabel. Kalau di PPT berarti variabel produksi yang sifatnya variabel apa aja? Ayo, masih ingat biaya variabel sama biaya tetap? Itu lo juga wis ada keterangannya, cuma kan ada yang bisa jawab mungkin? Ayo di soal. Oh iya, siap. Oke, siap. Makasih ya, Mas ya. Ayo, biaya produksi variabel yang mana? Baru suaranya keluar Firhan. Oke, apa lagi? Firhan. Overhead pabrik sama biaya tenaga kerja langsung kan biaya produksi ada 3 kan? Selalu bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Nah, nanti biaya overhead pabrik ini baru biasanya kita bagi biaya overhead pabrik variabel sama biaya overhead pabrik tetap. Nah, ketika kita pakai pendekatan biaya produksi variabel, berarti yang kita totalkan biayanya cukup total biaya produksi variabelnya. Berarti apa? Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Berarti biaya bahan baku langsungnya 9.000, 6.000, sama 5.000. Oke. Berarti ini 20.000. Kalau perusahaan ingin markup-nya di sini, saya lupa, markup-nya adalah 40%, berarti berapa harga jualnya? Berarti tadi rumusnya harga jual adalah biaya 20.000, kita tambah 40%, kita kali 20.000. Berarti 20.000 kita tambah 8.000. Berarti biayanya kalau pakai produksi variabel 28.000. Oke, nah saya harus next untuk menjelaskan teman online. Jadi, oh ini ternyata merakamnya 60%. Saya lupa soalnya. Tapi sama ya caranya ya. Jadi teman-teman online, ya kalau misalkan biaya, pakai pendekatan biaya produksi variabel, kita fokusnya berarti total biaya produksi yang sifatnya variabel. Di sini bahan baku langsung, kita tambah tenaga kerja langsung, kita tambah biaya overhead pabrik, berarti 20.000. Kalau tadi saya contohnya 40%, kalau di PPT misalkan manajemen ingin markup-nya 60%, maka ya harga jualnya tinggal kita masukkan rumus 20.000, ditambah 60%, kita kali 20.000, berarti 20.000 kita tambah 12.000, totalnya 32.000. Nah, pertanyaan saya, kalau menggunakan biaya produksi penuh, dan markup-nya yang diinginkan di sini adalah 60% aja langsung kita ganti, berapa biayanya, berapa harga jual yang bisa ditentukan oleh perusahaan. Teman-teman. Kalau kita pakai, kalau kita pakai
sorry. Kalau kita pakai biaya produksi penuh. Ayo. Biaya produksi penuh, total biaya produksi sama, ayo. Atau masing-masing langsung 3, teman-teman online juga boleh jawab. Jadi dengan ketentuan markup-nya adalah 60%, dikerjakan pakai 3 pendekatan yang lain. Total biaya produksi, total biaya semuanya, ya kan? Iya, cuma hati-hati karena pendekatannya kita beda-beda, teman-teman. Apanya? Oke, cara pendekatan. Saya jelaskan dari mana? Dari sini. Cara menentukan harga jual suatu produk itu kan caranya biaya kita tambah markup dikali biaya, ya kan? Oke, di sini Nenden paham? Terus cara pendekatannya ada 4. Bisa kita pakai berdasarkan biaya produksi variabel, biaya produksi penuh, total biaya, sama total biaya variabel. Cara menentukan perhitungan harga jual di sini ada 4. Ya wis ya. Ketika kita menggunakan biaya produksi variabel, ya, biaya produksi variabel, berarti kita fokus biayanya, ya kan? Karena harga jual kan ini kan. And then biaya kita tambah markup kita kali dengan biaya. Nah, berarti kan PR kita adalah mencari berapa total biayanya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau kita pakai biaya produksi variabel, ya udah fokusnya yang kita totalkan biayanya hanya biaya produksi yang sifatnya variabel. Makanya tadi Bu Dila tanya, di soal mana biaya produksi yang sifatnya variabel? Oh ini Bu, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik variabel. Karena kita pakai pendekatan biaya produksi variabel. Kita total biayanya, baru kita masukkan rumus 20.000, kita markup minim 40%, kita kali 20.000. Hasilnya adalah berarti harga jual 28.000. Nah, sekarang pertanyaan Bu Dila, kalau misalkan pakai 3 pendekatan lainnya dengan markup-nya 60%, berapa harga jual yang ditentukan oleh perusahaan? Nih, siapa yang mau jawab? Teman-teman online boleh, offline boleh. Kita pakai yang kalau pendekatan biaya produksi penuh berapa, total biaya berapa, dan juga total biaya variabel. Kalau total biaya produksi penuh, artinya berarti kita fokusnya ke biaya produksi baik yang sifatnya variabel ataupun tetap. Oke, Aniasi. Teman-teman online mungkin ada yang bisa menjawab. Biasanya Gracia, Dona. Bu, izin Bu, saya lagi di luar ya Bu. Oh iya. Makasih Bu. Yuk. Yuk. Berarti kalau kita pendekatan total biaya boleh dihapus, Aniasi punya saya. Kalau kita memakai total pendekatan biaya, berarti yang kita totalkan semua biayanya. Baik itu biaya produksi, non produksi, baik yang bersifat variabel ataupun bersifat tetap.
Ada yang mau untuk total biaya produksi? Mungkin teman-teman online juga ada yang mau. Oke, Diana. Langsung jumlahnya ya, Bu? Penentuan harga jualnya langsung ya. Siapa yang mau total biaya? Mbak siapa? Diana kan? Oke. Tetap 60%. Tetap 60%. Saya punya spidol banyak. Mungkin teman-teman online boleh menjawab. Halo. Kalau total biaya berarti kan semuanya ya. Sekarang kalau pendekatan total biaya variabel, teman-teman, berarti apa? Iya, biaya variabel aja, baik itu produksi ataupun non produksi. Oh, Firhan mau itu ya, kompetisi di ini. Enggak, aku tanya kompetisi di apa? UPN. Belajar dia paling untuk Sabtu bisu di UPN. Mewakili Asia sama anak-anak kelas reguler. Enggak tahu kok kenal sama anak kelas reguler. Oh, kamu di mana sih, Firhan? PT Cipta Sarana Cendikia. Aku kok nggak asing sih. Oh, oh alah. Iya, kantor konsultan pajak kan itu. Kamu konsultan pajak juga. Hmm. Berarti kamu bisa ya dimintain tolong prodi kalau ngisi kelas onsetnya kelas hybrid. Ojo mungkin mungkin loh, Piran. Oh, waktunya lebih sibuk dari enggak kok Sabtu Sabtu kok biasanya Firhan. Dan nyatanya besok iso melu kompetisi ngono. Cuti. Jam kerjanya Senin sampai Sabtu. Hmm. Oke. Apa? Oke, biaya variabel. Oke. Oke. Kalau teman-teman online ada yang mau menjawab nggak? Sekarang total biaya variabel. Kalau pendekatan total biaya variabel, teman-teman. Dengan markup-nya yang sama. Misalkan asumsinya perusahaan ingin labanya setiap per unitnya adalah 60%. Saya, Bu. Ayo. Ya, siapa? Angel, Bu. Angel. Angel mau jawab yang mana? Yang pendekatan biaya variabel. Ya, berapa? Angel. 38.400. 38.400 per unit. Oke, 38.400. Oke, saya keep dulu biar teman-teman yang lain menjawab yang offline. Ayo. Biaya variabel. Oke. Mbak Sopo? Nailul. Hmm. Oke, oke ya. Jadi gitu ya. Jadi tergantung dari pendekatannya, ya.
Kalau biaya produksi variabel ya berarti kita fokusnya pada total biaya produksi variabel. Kalau total biaya produksi, nah berarti ini tadi biaya produksi, baik yang bersifat variabel ataupun bersifat tetap. Kalau total biaya variabel, mana tadi? Ini ya. Kalau ini tadi total biaya, berarti semuanya. Ya, baik yang bersifat variabel, tetap, baik yang biaya produksi ataupun non-produksi. Terus sama ya, seperti jawabannya Angel 38.400. Kalau total biaya variabel ya berarti menotalkan biaya variabel baik dia yang masuk biaya produksi ataupun non-produksi. Masih ada yang bingung, teman-teman? Di sini aman? Oke. Nah, kalau aman, nah berarti sekarang kalau kita tadi menentukan harga jual, ya harga jualnya dengan cara seperti ini. Nah, kalau tadi kan markup-nya ini diketahui, ya kan teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana Bu cara menentukan si markup ini. Perusahaan mau markup sekian persen, 25%, 40%, 60%, itu bagaimana cara menentukan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, cara menentukan markup, persentase markup itu bisa kita cari laba untuk mencapai target ROI. Jadi di sini perlu adanya ROI, return on investment kan. Jadi perusahaan sudah harus menentukan target dari modal yang dia setorkan di dalam perusahaan ya kan. Return on investment itu kan berapa modal yang kita setorkan ya kan, asetnya kita tambah total biaya tahunan yang tidak termasuk dalam dasar biaya. Jadi tadi hati-hati. Pendekatannya sama, tetap teman-teman ada 4 pendekatan tadi. Ada biaya produksi variabel, ada total biaya produksi, ada total biaya keseluruhan, sama ada total biaya variabel. Berarti tadi apa? Biaya produksi variabel, ya kan? Kalau biaya produksi, kalau kita pakai pendekatan biaya produksi, berarti total biaya tahunan yang tidak termasuk dalam dasar biaya. Berarti kalau biaya produksi variabel yang kita masukkan apa? Biaya produksi yang sifatnya variabel. Berarti kebalikannya sekarang, kita tambah yang selain biaya produksi yang sifatnya variabel. Berarti kalau di soal di tabel ini ada biaya penjualan dan administrasi variabel, ya kan? Ada biaya overhead pabrik tetap, ya kan? Sama ada biaya penjualan dan administrasi tetap yang tidak termasuk dasar biayanya. Oke? Ya, paham di sini teman-teman online? Aman? Terus kita bagi volume tahunan unit, baru kita kali dasar biaya per unit yang digunakan. Jadi hati-hati, yang atas total biaya tahunan, sedangkan yang bawah adalah dasar biaya per unit yang digunakan. Teman-teman bisa lihat contohnya, ada entitas pelangi juga, dalam kegiatan operasionalnya dia menggunakan asetnya 50 juta ya, dan dia ingin target laba ROI-nya itu adalah 20% dengan produksi dan penjualan tahunannya 5.000 unit. Data yang terkait dengan produksi dan non-produksi bisa dilihat teman-teman, sama sebenarnya, contoh soalnya sama plek ya, ada per unit sama ada total biaya. Ada biaya variabelnya, ada bahan baku langsung, total biayanya 45 juta, kalau kita per unit kan berarti 45 juta kita bagi 5 juta, berarti 9.000. Biaya tenaga kerja langsung juga 30 juta, biaya overhead pabrik variabel, teman-teman bisa dilihat, biaya penjualan dan administrasi variabel, ada biaya tetapnya BOP, sama biaya penjualan dan administrasi tetap. Saya akan mencontohkan paling gampang adalah ketika kita, ini udah ya, tak hapus ya.
Saya ini mencontohkan pakai pendekatan paling gampang adalah total biaya. Oke, kalau total biaya berarti kita pakai semua biaya kan aslinya ya. Prosentase markup-nya. Oke, prosentase markup-nya berarti laba untuk mencapai target ROI berarti 20%. Teman-teman online juga, kita kali 50 juta. Oke. Kita kali 50 juta, kita tambah total biaya tahunan yang tidak termasuk dalam dasar biaya. Karena saya pakai total biaya menjumlahkan semua, maka total biaya tahunannya adalah 0. Kalau total biaya berarti kita melihat yang total ini. Hati-hati ya, nanti ya. Kita bagi dengan, teman-teman, kita bagi dengan volume tahunan unit, 5.000 unit. Kita kali dengan dasar biaya per unit. Nah, karena dasar biaya per unitnya saya pakai total biaya, berarti jelas 32.000 karena semua biaya saya gunakan untuk menentukan harga jual. Berarti 20% kita kali 50 juta berarti 10 juta. Oke, terus ini 5.000 kita kali 32 berarti berapa? 160 juta. Berarti ini hasilnya berapa? Jangan di 0,167 kayaknya. Ya. Oh, 0,625. Berarti kalau kita kalikan 100%, berarti berapa? Oh, 0,0625. Berarti kalau kita persentasekan 6,25% markup-nya. Nah, Bu, berarti kalau menentukan harga jualnya gimana ya? Udah, tinggal kita masukkan seperti tadi. Berarti harga jual yang ditentukan oleh perusahaan 32.000, kita tambah markup-nya 6,25%, kita kali 32.000. Berarti ini 32.000, kita tambah berapa? 2.000. Ya. Berarti di sini adalah 34.000. Nah, pertanyaan saya, kalau kita menggunakan 3 pendekatan lainnya, berarti yang belum biaya produksi variabel, terus tadi apa? Total biaya produksi sama total biaya variabel. Berapa markup-nya, teman-teman? Teman-teman online di sini ada pertanyaan? Hah? Iya kan karena pendekatan total biaya itu kan pakai semua total biaya kan. Berarti yang bukan merupakan dasar biaya nggak ada kan? Karena semuanya dijadikan dasar biaya. Makanya saya cari yang gampang. Nah, sekarang kalau biaya variabel penuh, biaya produksi variabel, berarti yang kita masukkan total biayanya apa saja? Biaya penjualan dan administrasi variabel, ditambah biaya overhead pabrik tetap, ditambah biaya penjualan dan administrasi tetap. Karena yang kita jadikan dasar hanya biaya produksi yang sifatnya variabel. Berarti selain itu, kita masukkan sebagai total biaya tahunan yang tidak termasuk dalam dasar biaya. Oke, teman-teman online dari sini bisa dipahami?
Bu, yang di papan mungkin bisa dikirim lewat WA. Oh ya wes, berarti harus saya foto. Menggunakan 3 pendekatan lainnya. Oke, udah saya kirim ya lewat WA, masih proses. Oke, sudah. Makasih, Bu. Oke, ayo teman-teman. Siapa yang mau maju? 3 orang, berarti teman-teman online juga bisa menjawab untuk ketiga metode. Siapa yang mau maju? Teman-teman online, sambil bilang pipis sebentar ya. Ayo, 3 orang boleh dihapus, langsung mengerjakan 3 orang. Ya, Mbak siapa ini? Aku sih enggak apa lupa-lupa terus ini. Irma, bukan? Pelin sama Okta. Pelin. Oh. Yang terakhir Nenden. Jadi, Nen. Teman yang online, ada yang bisa jawab? Bu, mau nanya. Oke. Itu persentase markup-nya per pendekatan apa beda? Iya, per pendekatan juga. Oh iya, baik, Bu. Tadi kan yang saya share di WA itu kan pendekatan total biaya. Baik, Bu. Makasih. Sama-sama. Pendekatan apa aja ini? Variabel sama tetap terus markup-nya. Hah? Loh, markup-nya sing ini total variabel sama tetap. Markup-nya sekalian lah ngerjainnya. Markup-nya berapa, harga jualnya berapa. Bu, saya mau jawab yang Oke, dari pendekatan biaya variabel ya. dari pendekatan biaya variabel Mbak siapa? Riza, Riza, oke. Riza, oke. Za, markup-nya 8,33%. 8,33%. Untuk harga jualnya 25.999. Oke, kita lihat ya nanti ya, Mbak Riza. Itu total biaya variabel ya. Iya, Bu. Oke. Enggak apa-apa. Sudah. Itu total biayanya ya yang di atas ya. Koma 40.000.
Apa? Oh, belum. Pelan-pelan, pelan-pelan. Teman yang online selain total biaya variabel sudah ada belum? Biaya tetap, Bu. Hah? Biaya tetap. Untuk pendekatannya kan hanya ini. Biaya produksi variabel, biaya produksi penuh, total biaya sama total biaya variabel. Yang di depan total biaya variabel sama total biaya variabel. Oh ya wis, berarti maksudnya oke. Wis Mbak siapa? Tadi Mbak yang online siapa yang mau jawab? Berarti total biaya variabel. Total biaya variabel sudah tadi Angel, apa? Riza. Ini bingung apa sih area ini? Ayo. Apa? Akan berbeda. Makanya sebenarnya sih ada faktor lain yang pasti mempengaruhi kan, kayak tadi permintaan, penawaran, terus apa atau lingkungan bisnis, gimana persaingan. Nah, harusnya juga itu juga menentukan. Nah, nanti ini kan kita pakai metode tradisional. Sebenarnya ada yang namanya target costing. Iya, harganya akan beda penentuan harganya. Iya, enggak, harga jualnya ya akan beda sesuai dengan basis yang kita kita pilih. Kita perusahaan ingin dasarnya apa, pendekatannya apa. Oke, kita bandingkan sama yang teman-teman online ya, OC ngerjain. Mau ngerjakan di mana yang Nenden? Ya. Sudah? Ada yang belum? Nenden ngerjakan yang mana? Total biaya variabel, biaya total biaya produksi ya. Berarti ini biaya produksi variabel. Tadi siapa ini yang ngerjain? Biaya produksi variabel. Ya. Pendekatan biaya produksi variabel. Biaya tetap yang dimasukkan ya udah. Berarti kan ya udah ketemu kan ini, tinggal ditambahkan. Ya udah lalu untuk mencapai target ROI ditambah dengan total biaya tahunannya. Dibagi berarti dasar biayanya selain ini.
Kok biaya produksi variabel kan biaya produksi yang sifatnya variabel. Tadi apa aja biaya produksi yang sifatnya variabel? Ya udah. Biaya bahan baku langsung. Ya udah tinggal dimasuk-masukkan. Iya kan hanya biaya produksi yang sifatnya variabel. Untuk yang di bawah. Kalau yang di atas total biaya yang sudah kamu kerjakan. Iya, 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 iya. Masukin rumusnya. Cara menentukan markup gimana? Kayak temanmu sebelah. Hah? Iya, masukin ke rumus markup itu, Mbak. Kan suruh mencari markup-nya. Ayo, masih ada satu materi lagi nih kita. Ayo, dipercepat. Itu per unit loh yang bawah, Mbak. Itu per unit yang bawah. Per unitnya berapa? Coba diperhatikan rumusnya yang bawah, dasar biaya per unit yang digunakan. Kamu 25 juta dapat dari mana? Rp25 juta dapat dari mana? Ya kan harusnya yang per unit yang dimasukkan. Susah tak? Padahal gampang loh ini. Susahnya di mana?
Kamu pakai total biaya variabel yang sifatnya variabel apa aja? Ya, masa cuma itu toh, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung. Yang teman-teman online paham nggak ini, teman-teman online ini? Kamu pakai pendekatan apa? Hah? Saya bingung loh. Pendekatan biaya tetap itu yang mana, orang nggak ada loh pendekatan biaya tetap, teman-teman. Ayo, pendekatan apa? Total biaya variabel. Total biaya variabel. Ya, oke. Berarti total biaya variabel yang dimasukkan total biaya tahunan yang tidak termasuk dalam dasar itu total. Ini total berapa? 40 juta. Ya udah, berarti laba untuk mencapai target ROI ditambah total 40 juta itu. Baru di bawahnya yang dasar biaya per unit yang digunakan. Tuh. Mana? Hah? Kamu ini total salah, total biaya variabel. Sing sebelahnya total ini jangan yang mana sih, Mbak? Hah? Bukannya sama ya? Itu satu campur. Kayak gitu variabel itu 160, 160. Loh, total biaya variabel betul ini, Mbak. Siapa? Irma. Irma. Iya, betul. Nah, kamu ngerjakan apa? Buat di atas. Tabelnya dihapus Haim, nggak usah no. Nah, tabelnya itu hapus naik. Kamu ngerjakan yang apa? Total biaya variabel sudah, makanya tadi pendekatan total biaya tetap itu nggak ada yang total biaya tetap. Ayo. Ayo, kamu Nenden, langsung masukkan ke rumusnya. Total biaya produksi variabel. Sama ternyata aku Mbak Peli, Oke, total biaya produksi. Langsung aja masuk no rumusnya nggak apa-apa, Nenden. Ya. Berarti yang belum adalah biaya produksi variabel. 35 juta dapat dari mana? Oke. Terus laba untuk mencapai target ROI-nya. Oke. Dibagi
Oke, nah baru yang di bawah dasar biayanya. Berarti total biaya produksi semuanya per unit. Oke. Berarti 36%. Ya. Berarti harga jualnya berapa? Oke. Oke. Biaya produksi variabel tak jelaskan aja ya, wis jam segini. Oke. Oke, teman-teman online ya, diperhatikan juga. Oke, kalau biaya produksi variabel berarti yang nggak termasuk itu kan berarti biaya produksi BOP tetap, ya kan, sama biaya penjualan dan administrasi baik itu variabel dan juga tetap, ya. Ya udah kita tambahkan 25 juta ditambah 20 juta ditambah 15 juta, dapat 60 juta. Nah, bawahnya yang dijadikan dasar biaya berarti biaya produksi variabel berapa? 9.000 ditambah 6.000 ditambah 5.000. Berarti 20.000 per unit. Ya, teman-teman online ya. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Ya udah, 20% dikali 50 juta kita tambah. Yang tidak termasuk 60 juta, jadi yang tidak termasuk itu total biayanya yang teman-teman masukkan, dibagi 5.000 dikali dasar biaya per unitnya. 20.000 udah, berarti dapat 70%. Kalau mau menentukan harga jual ya berarti tinggal kita masukkan, ya betul. Kalau kita mau menentukan harga jual, tinggal kita masukkan ke rumusnya harga jual. Oke, di sini ada pertanyaan, gampang kan? Makanya tadi bingung apanya. Sekarang total produksi penuh itu yang punyanya Nenden. Betul ya, 36%. Ya betul ya, yang tidak termasuk kan berarti biaya yang non-produksi, baik yang variabel ataupun tetap. Sebenarnya gampang kok. Oh, kalau biaya produksi penuh berarti dasar biayanya ya berarti biaya produksi baik variabel ataupun tetap. Berarti selain itu bukan merupakan dasar biaya. Kita masukkan. Oke, ya. Oke, biaya produksi penuh yang tidak termasuk itu kita masukkan ke dalam rumus. Dapat 36% tadi. Oke. Terus kalau total biaya sudah ya, tadi Bu Dila ya. Sama total biaya variabel, kita lihat. Yang tidak termasuk berarti biaya overhead pabrik tetap plus biaya penjualan dan administrasi tetap ya. 25 juta, kita tambah 15 juta dapat 40 juta. Berarti yang jadi sebagai dasar total biaya variabel, semua biaya variabel, baik itu biaya produksi ataupun non-produksi kita masukkan yang sifatnya variabel. Ya, ini masih 5 macam biaya, ya kan? Nanti kalau dalam kenyataan pasti biaya itu banyak, teman-teman. Ya, dapat 24.000 per unit. Berarti dapat, nah betul ya, 41 kita masukkan ke dalam rumus, 20% kita kali 50 juta ditambah 40 juta, kita dapat 41,67%. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan? Oke. Kebetulan, iya. Sebenarnya sih ya enggak, bisa jadi berubah-ubah. Tapi mungkin enggak, tergantung dengan biayanya soalnya berubah-ubah. Cuma markup-nya mungkin yang berbeda ya. Hasilnya sama semua ya, 34, 34. Oke. Pembulatan aja kan? Oke. Enggak sih. Gitu.
kebetulan contoh soalnya sama. Tapi kalau contoh soal yang lain, biasanya beda juga, tergantung pendekatannya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Saya cepet-cepet ya, teman-teman online juga ya. Nah, beda lagi kalau kita, ini kan produksinya barang, teman-teman. Kalau produksinya jasa, secara teori, ya, kita pakai time and material pricing. Ya, jadi metode time and material pricing ini digunakan untuk perusahaan jasa kayak akuntan publik, pengacara, konsultan teknik, konsultan-konsultan lainnya kayak travel dan sebagainya. Itu kan jasa, teman-teman. Kayak service, nah itu kan jasa. Ya, caranya bagaimana? Jadi kalau menggunakan time and material pricing itu intinya adalah tarif tenaga kerja kita tambah dengan tarif bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau misalkan travel, berarti bahan yang diperlukan apa? Bensin. Misalkan seperti itu ya kan. Kalau tarif tenaga kerjanya mungkin driver. Ya kan? Mungkin bagian adminnya ya. Nah, ini diturunkan. Jadi ada biaya tenaga kerja langsung, biaya penjualan dan administrasi, ya kan? Karena ada tenaga kerja admin, bagian accounting dan sebagainya, ya. Terus juga laba yang diharapkan dari tenaga kerjanya, dari tarif tenaga kerja. Kalau tarif bahan, berarti harga bahan baku yang kita gunakan untuk suatu pekerjaan. Ketika ada perjalanan travel dari Malang Surabaya, perlu bensin pulang pergi 150.000. Nah, berarti yang kita masukkan yaitu, karena kita butuh bahan bensin 150.000, misalkan seperti itu. Ya. Terus juga pembelian biaya bahan, mungkin ini sih untuk perusahaan-perusahaan jasa yang mungkin servis ya, dia butuh komponen apa, beli, nah itu kan ada biaya pemesanan, biaya ongkir, dan sebagainya. Dan juga laba yang diinginkan untuk bahan itu sendiri. Jadi, tarif tenaga kerja, kita tambah tarif bahan, tapi di dalam tarif tenaga kerja sudah ada laba yang kita harapkan. Pun di tarif bahan juga ada laba yang kita inginkan. Oke? Ada pertanyaan di sini? Sementara itu untuk time and material pricing, contohnya gimana? Langsung saya tunjukkan. Ya, teman-teman mungkin bisa di foto nanti langsung saya bahas saja ya. Ada entitas Rapi, dia bergerak di bidang reparasi mesin. Jadi menerima perbaikan mesin, ya. Entitas di sini menganggarkan 12.000 jam untuk tahun 2019 dan biaya-biaya yang terjadi selama 1 tahun, ada gaji dan tunjangan mekanik, jumlah biayanya 408 juta, ya. Kalau kita perjamkan ya tinggal kita bagi 12.000, 34.000. Jadi intinya yang tabel hijau itu adalah jumlah biayanya, yang pink adalah per jam, ini adalah komponennya. Ada gaji dan tunjangan manajer reparasi, ada bahan habis pakai, ada listrik, air, telepon, penyusutan, dan ada biaya administrasi dan penjualan. Manajemen menghendaki laba per jamnya itu adalah 20%. Ya, sedangkan untuk biaya pemesanan, penerimaan dan penanganan dan penyimpanan bahan baku yang kita perlukan itu diperkirakan biayanya sebesar 12% dari harga bahan yang kita beli. Dan laba yang diharapkan atas bahan itu adalah 25%. Jika suatu pekerjaan reparasi mesin ternyata untuk memperbaiki mesin, suatu mesin, dia memerlukan waktu 30 jam, ya, dan memerlukan bahannya 8 juta, maka berapa biaya yang dibebankan pada pekerjaan reparasi tersebut? Teman-teman bisa lihat, tadi intinya tarif tenaga kerja sama tarif bahan. Tadi tenaga kerja
ada biaya tenaga kerja langsungnya 34.000. Jadi ini ya, biaya tenaga kerja langsung kan berarti yang langsung mengerjakan pekerjaannya. Dalam hal ini berarti gaji dan tunjangan mekanik 34.000. Oke. Nah, biaya lain-lain per jamnya selain 34.000 kita tambahkan, sebenarnya sih semuanya ditambahkan, cuma dibedakan mana yang tenaga kerja langsung sama mana yang biaya administrasi dan selain tenaga kerja langsung. Jadi gaji dan tunjangan manajer reparasi 8.500, bahan habis pakainya 4.000, listrik, air, dan teleponnya 1.500, penyusutannya 3.000, biaya administrasi dan penjualannya 20.000, itu kita tambahkan semua, teman-teman. Biaya lain-lain per jam 37.000. Tadi laba yang diharapkan untuk tenaga kerja 20%. Berarti langsung 20% kita kali 71. Bu, 71 dapat dari mana? 34.000 kita tambah 37.000. Dapat 14.200. Maka jumlah biaya tenaga kerja per jamnya 85.200. Oke, teman-teman online atau offline di sini bisa dipahami? Nanti dibaca lagi ya PPT-nya ya. Terus kalau tarif bahan ya, nah ini langsung kita masukkan sih ke tenaga kerja ya, tadi kan untuk menyelesaikan reparasi butuhnya 30 jam. Kalau per jam adalah 85.200, berarti tenaga kerja yang kita tagihkan ya tinggal 30 jam kita kali 85.200 di atas. 2.556. Tadi bahan yang dipakai 8 juta, biaya pemesanannya adalah 12% dari harga bahan, berarti 12% dari 8 juta, ya teman-teman ya, berarti 960.000. Terus sama laba yang diharapkan adalah 25% dikali 8 juta. Ya kan, karena labanya yang diharapkan dari bahan baku 25% kan, dari 8 juta. Totalnya adalah 2 juta. Kita tambah berarti semuanya. Ya untuk bahan yang dibebankan 10.960.000 itu udah termasuk laba kita, maka harga jual yang dibebankan ke pelanggan, tarif tenaga kerja kita tambah dengan tarif bahan. 2.556.000 kita tambah 10.960.000, berarti harga jualnya 13, biaya servis yang dibebankan ke pelanggan 13.516.000, itu sudah termasuk keuntungan dari perusahaan. Gitu. Nanti bisa dibaca, kalau susah bisa ditanyakan. Oke, di sini bisa dipahami. Oke, ini sih cuma tambahan. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, jadi dalam menentukan harga jual, itu kita kalau tadi yang kita pelajari, ya, kita harus tahu biaya produksi, target labanya berapa, harga jual kita tentukan, itu yang kita namakan sebagai cost based pricing. Ya, cost based pricing. Jadi kita menentukan harga jual berdasarkan biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, tapi semakin ke sini ya, nah di sini ada metode baru yang kita namakan target costing. Target costing itu mindset-nya dibalik. Kita lihat harga jual kompetitor, harga jual pasar berapa. Nah, karena kan kalau dari biaya produksi yang kita keluarkan, kelemahannya adalah ketika kita sudah menentukan 34.000 ya harga jualnya. Ternyata banyak di pasaran yang menjual di bawah harga 34.000. Akhirnya kan barang kita nggak mungkin laku, karena pasti orang konsumen akan memilih harga yang lebih rendah, lebih murah. Nah, oleh karena itu muncul yang namanya target costing. Perusahaan menentukan harga jual dulu, nanti dari harga jual itu berapa target labanya kita, baru perusahaan di sini mendesain produk
dan istilahnya membudget biaya produksi sesuai dengan, makanya harga jual, target laba, ke target biaya, baru kita mendesain produk. Jadi misalkan di sini harga 34.000 itu kita ya di pasaran, melihat pasaran harganya rata-rata 34.000 atau misalkan 32.000. Kita menentukan harga kita 32.000 sama seperti harga pesaing, misalkan seperti itu. Nah, dari 32.000 ini, dalam harga 32.000 ini berapa target laba yang kita tentukan? Misalkan di sini target laba yang kita tentukan adalah misalkan ya 20%. Berarti 20%-nya 32 berapa, teman-teman? 6.400. Ya kan? Berarti 32.000 kita kurangi 6.400, berarti ini 600, ini 1.525. Bagaimana kita mendesain produk yang hanya mengeluarkan biaya 25.600. Nah, makanya tadi kelemahannya kalau cost based pricing, kita udah berdasarkan biaya, kita mengeluarkan biaya, kita jebret dapat harga jual, ternyata harga jual kita kalah di pasar. Nah, tapi kalau target costing ini sebaliknya. Nah, jadi target costing menganalisa pasar untuk menentukan keinginan konsumen gimana, kita menentukan harga jual, baru kita menentukan target, nanti harga target kita kurangi laba, kita desain produknya itu. Kalau nggak sesuai lagi, Bu, ternyata biaya produksi kita masih tinggi, didesain ulang. Sampai mendapatkan target biaya 25.600. Itu yang kita namakan target costing, teman-teman. Ini ya contohnya ya. Jadi kita menentukan harga jual dulu, baru kita mendesain produk biar biayanya sesuai dengan target biaya kita. Harga jual per unit di sini 7.500 dan volume penjualan tahunannya 5.000 unit, investasinya 25 juta, ROI yang diinginkan 20% ya. Tinggal proyeksi penjualannya 5.000 kita kalikan 7.500 berarti 37.500 ya. Laba yang diinginkan 20%, kita kali 25 juta berarti 5 juta. Nah, berarti target cost unit 5.000 unit adalah 32.500 ya. Berarti target cost-nya per unitnya adalah 6.500. Bagaimana perusahaan mendesain dengan biaya produksi 6.500 itu. Itu kalau target costing. Ya, di sini teman-teman ada pertanyaan, teman-teman online? Kayaknya nggak memungkinkan ya, satu materi lagi ya. Ada pertanyaan? Teman-teman online, ada pertanyaan? Oh, sudah beres-beres. Padahal sebenarnya masih Cukup, ada. Bu. Oke, cukup. Kayak gini, untuk UAS berarti saya revisi dulu soalnya. Karena sebenarnya saya sudah menyediakan studi kasus untuk sama manajemen biaya lingkungan. Ya, sebenarnya manajemen biaya lingkungan itu topik yang bagus sih, karena kan sekarang kan perusahaan itu kalau bisa jangan mengejar profit, tapi gimana kamu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, ya kan? Jangan sampai gimana produksimu biar nggak merusak lingkungan. Bagaimana mendesain produk yang tidak merusak lingkungan. Nah, sebenarnya itu. Cuma ternyata nggak nutut ya. Nah, nanti saya revisi untuk soal UAS-nya nanti besok saya share di grup. Sifatnya studi kasus nanti UAS-nya ya. Kalau teman-teman online kan nanti penggantinya adalah kelas onset ya. Hadir di kampus mengikuti kelas onset. Tapi bagi teman-teman yang berhalangan hadir kayak Dona, siapa yang dari luar Jawa bisa mengerjakan soal UAS-nya ya, Don. Dan teman-teman yang lain yang dari luar Jawa yang nggak memungkinkan ke Malang. Itu ya, jadi besok saya share sama materi harga jual. Ya, oke. Di sini Baik, Bu. masuk semua kan ya, nggak saya absen. Oke. Udah nggak ada pertanyaan teman-teman? Oke ya, berarti Izin nanya, saya Bu. apa?
John? Izin nanya. Oke, Izin boleh. nanya. Ya, boleh. Untuk waktu pengumpulannya, kapan ya due date-nya, Bu? Biasanya waktu pengumpulannya, nah ini yang agak susah. Berarti minggu depan itu tanggal berapa ya? 18 November yang ngerjakan soal UAS-nya Udila. Tapi kalau yang kelas 19. Kalau yang kelas onset, karena kelas onsetnya itu tanggal 22 November, di kelas onset ada tugas sendiri, biasanya H+1 minggu. Jadi yang teman-teman nggak bisa hadir kelas onset, ya tetap ngerjakan soal UAS. Sedangkan teman-teman yang bisa hadir ke Asia untuk kelas onsite, bisa ngerjakan tugasnya kelas onset. Karena nanti satu tugas kelas onset itu sebenarnya mewakili beberapa UAS-nya mata kuliah, teman-teman. Gitu ya, teman-teman online ya. Halo? Baik, Bu. Ya, aman ya? Baik, Bu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Satu setengah semester ini, sebenarnya materi akuntansi manajemen itu banyak yang belum terbahaskan. Ya, ada yang apa namanya tadi itu manajemen biaya lingkungan, ya tentang biaya lingkungan, menghitung biaya lingkungan ketika perusahaan merusak lingkungan. Ada juga sebenarnya balance scorecard. Balance scorecard itu mengukur kinerja perusahaan, ya, bukan hanya kita lihat dari segi keuangan aja, tapi 3 perspektif lainnya juga. Nah, itu kan sebenarnya juga bagus ya. Sama transfer pricing. Gimana sih kalau perusahaan Indonesia di sini mempunyai unit bisnisnya di luar negeri. Nah, itu bagaimana untuk harganya. Nah, sebenarnya itu topiknya, tapi nggak cukup kalau setengah semester. Kalau nggak saya ajari dasarnya dulu, susah nanti balance scorecard dan sebagainya, ya kan? Jadi ya semoga nanti teman-teman ketika ngerjakan tugas akhir, nggak cuma ini, mungkin bisa tema balance scorecard dan lainnya bisa belajar sendiri. Ya, kalau manajemen lingkungan itu mungkin teman-teman bisa baca sustainability report, ya. Teman-teman pernah buka IDX? Pernah kan? Di situ sekarang kan perusahaan pasti disuruh membuat laporan keberlanjutan ya. Nah, sebenarnya itu yang mau tak bahas hari ini. Itu ya, atau CSR. Nah, itu kan lagi hits kan ya, karena Indonesia lagi mengarahnya pun penelitiannya juga akuntansi hijau, ekonomi hijau. Nah, bagaimana cara melestarikan, tetap kita memperhatikan lingkungan sekitar gitu kan. Oke, tapi ya nggak apa-apa, emang nggak cukup kalau kelas karyawan. Tapi semoga bermanfaat ya. Setengah semester ini saya mohon maaf ya kalau ada yang salah kata, salah ucap, ada yang kita sama-sama belajar. Karena kan manusia ya, dosen bukan dewa yang tahu segalanya juga. Kita sama-sama belajar ya, Firhan. Dan semoga sukses buat Firhan untuk kompetisinya Sabtu. Gitu ya. Oke. Dadah teman-teman online juga ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kayaknya udah saya sampai semester 3 kalau sama Budila ya. Oke ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling ketemu di ya nanti pas tugas akhir ya. Yang ada jadi gini. Oke, teman-teman online boleh live. Ya, selamat malam teman-teman. Yuk. Malam, Bu. Makasih Malam, banyak ya, Bu. Bu. Terima kasih. Saya familiar kok dengan